mantan pemain AC Milan dan juga timnas Italia, Christian Panucci jadi pelatih timnas Indonesia. Wow. Ini memang nama pelatih-pelatih nasional ini cukup pelatih-pelatih asing ya, dari mulai kemarin pelatih Uzbekistan, kemudian ada pelatih Belanda, Giovanni Van Bronckhorst juga diisukan jadi pelatih timnas, dan terakhir ini Christian Panucci. Pemain Real Madrid. AC Milan. AC Milan ya? Pernah Oh, di Madrid Madrid juga. Bentar. Ingat tuh. Tahun kapan ini? Tahun 2000-an ya? ya, tahun zaman-zaman Paolo Maldini lah. Ya, jadi ada ya ini nggak tahu ya doa atau harapan atau di tengah kefrustasian timnas kita gitu ya. Semua orang dilamar Semua orang diisukan jadi pelatih. diisukan jadi pelatih. Bahkan Jurgen Klopp juga, Jose Mourinho juga disebut-sebut tuh. Iya. Jadi ya kita prihatin juga sih. Kemarin kalah gitu kan. Aduh. Ya, Piala Dunia gagal. Asia U23 gagal. SEA Games gagal. SEA Games kayaknya nih Menpora harus manggil ketum PSSI nih. Menpo. Harus manggil nih. Saya mikir. Harus kasih peringatan. Iya. Kita dukung lah, gimana? Suruh berantem. Iya, kabarnya Menpora menolak ketum PSSI mundur. Ya. Menpora menolak. Semoga penontonnya paham. Menpora siapa, ketua PSSI siapa gitu. Jadi Panucci ini datang ke Indonesia bukan untuk dilamar menjadi pelatih. Dia itu datang ke acara punya Raffi Ahmad ya. Rans Entertainment. Jadi dia datang melakukan pertunjukan, bukan main bola malahan, main padel kalau nggak salah ya. Oh, main padel ya? Padel ya. Yeah. Dan dia cukup menghibur kalau lihat videonya di salah satu akun itu. Rame ya? Rans itu dia cukup menghibur karena dia memiliki jiwa untuk menghibur itu apa? Jadi entertain ya. Jadi ketika dia beratraksi itu bikin banyak kelucuan, Bang. Jadi memang orangnya menghibur ya? Menghibur. Dan dia sama Desta ya, dia sama Desta main. Ya Desta tahu juga kan betapa kocaknya dia. Iya, gitu. dan juga ditambah lagi wajahnya mengganteng ya. Ya, perawakannya tinggi. Orang Italia juga rata-rata emang masih mudanya ganteng, lebih tuanya lebih ganteng lagi. Iya, ini mirip saya muda, Bang. Oh iya, mirip. Udah abang muda ya? Iya. Padahal dia udah tua loh, Bang. Ya gitu. Jadi dia datang bukan untuk jadi pelatih. Christian Panucci itu pemain timnas Italia di era-eranya Maldini, Alessandro Nesta, kemudian 2000. apalagi tuh Inzaghi. Pokoknya ya zaman-zaman ganteng-ganteng itulah tuh, pemain ganteng itu. Jadi mereka memang datang untuk main padel bersama dengan Desta dan juga Raffi Ahmad ya. Nah, sebagaimana kebiasaan dari PSSI itu biasanya kan diumumkan jika dia merekrut atau mengumumkan pelatih baru. Nah, sampai tadi pagi saya cek belum ada informasi apapun, Bang, dari PSSI apakah beliau ini mau dijadikan pelatih atau enggak. Apakah Panucci sudah dilamar atau memang setelah dari Rans dia datangin langsung, ayo dong jadi pelatih di Indonesia. Nah, ada deal setelah itu kita nggak tahu ya. Tapi informasi dia datang ini, ada videonya ini, itu adalah acara di Rans Entertainment, bukan sebagai pelatih timnas. Kita memang butuh pelatih, tapi bukan berarti semua mantan pemain asing yang datang itu jadi pelatih. Itu mungkin saking cintanya ya. Iya. Penggemarnya banyak pasti kan. Apalagi dia pemain Milan, Real Madrid. Tapi harapan saya, meskipun ini lucu-lucuan dalam sepak bola, saya khawatir orang yang bikin ini kemudian kaget ternyata yang dia bikin disukai orang. Berarti kalau kita bikin berita kayak begini orang suka, akhirnya dia terus-terusan tuh bikin informasi yang salah gitu. Jadi itu yang kita khawatir, bukan soal ini mah informasi leceh-eceh. Bukan, takutnya informasi eceh-eceh itu justru disukai sehingga membuat orang yang tadinya nggak menyangka jadi akhirnya terus-terusan bikin. Itu yang jelas penggemarnya pasti banyak yang pengen gitu. Udah pasti itu. Apalagi Milanisti ya yang ada di Indonesia kan salah satu cukup besar ya, meskipun tidak sebesar Liverpool ya. Big Red gitu. Salah satu ya kan, karena saya Liverpool jadi kita bilang besar aja. Kita boleh klaim.
Oke, informasi bahwa mantan pemain timnas Italia Christian Panucci menjadi pelatih timnas Indonesia, kita nyatakan hoax. Terakhir Bang, ini ada informasi yang cukup viral juga di beberapa wilayah dan beberapa tempat di IG maupun di TikTok dan di YouTube juga nih banyak beredar. Adanya kecelakaan di KM 112 atau 112 wilayah Cipularang atau Cikampek gitu ya. Pokoknya kecelakaan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang meninggal dunia, yang itu beritanya disampaikan di salah satu stasiun TV nasional. Dan itu cukup banyak orang lihat dan banyak orang bertanya juga. Gimana kebenarannya Bang? Jadi ini ada postingan seperti penggalan berita ya. Di situ ada seperti presenter, kemudian ada logo RCTI di situ, kemudian ada narasi tepat di kilometer 19 ini belum sampai Cikampek ya, perlu kita KM 19 itu masih Bekasi masih tuh, Bang. Bekasi tuh ya. Masih daerah Abang masih itu. baru masuk tuh. Ya. Itu masih wilayah Bekasi. Nah, di berita ini disebutkan itu adalah wilayah Cikampek, itu satu. Kemudian ada disebutkan di situ ada Siti Fadilah Supari yang disebutkan menjadi korban mobil yang meledak. Apakah informasi ini benar? Kita cek dulu ya. Sebelum kita masuk itu benar apa enggak, kita cek dulu satu persatu. Bisa didengar nggak suaranya Bang? Keluar nggak suaranya? Bentar. Harusnya bisa. Bisa Bang Furkon suaranya. Dari Bang Asyul Sini ada? aja ya. Ya, gedein Bang. Kedengeran nggak? Dengaran saja. Mengerikan di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini. Mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadilah Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Menurut ahli bahan peledak, bom rakitan berkekuatan tinggi dengan pengendali jarak jauh dipasang di bawah kolong mobil. Ledakan dahsyat menghancurkan mobil menjadi serpihan, api dan pecahan berterbangan puluhan meter. Oke, cukup. Dokter. Nah, Ini suaranya asli kayak penyiarnya loh, Bang. jadi memang AI itu udah secanggih itu, Bang. Jadi kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi suara ya. Tapi kok ini bisa sama, karena saya kenal David Cilahoy, Mirip suaranya ya? emang begitu. Itulah Ada serak, kecanggihan AI sekarang. luar biasa ya. Dan kalau diperhatikan mimik mulutnya juga hampir serentak. Hampir mirip. Dan serius dia bikinnya. Serius ya? AI-nya bayar ini kayaknya. Bayar. Saya Ini juga bayar. Iya. AI Pro ini. Ini Tapi kayaknya mahal sekali nih harganya, karena suaranya mirip dan mimiknya juga pas. yes. Jadi Dan- gimana Bang? Ini bener atau enggak nih berarti infonya? Informasinya nggak benar, hoax ini. Ini kenapa saya nyatakan hoax?